Oke ya, hari ini kita akan lanjutkan ke modul 6 atau pendugaan statistik. Teman-teman boleh lihat mulai halaman 6.1 ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah sifat-sifat yang diperlukan oleh suatu penduga yang baik. Ya. Jadi apa sih yang harus diperhatikan ketika kita akan menduga atau mengestimasi ya, pendugaan statistik. Nah, lalu juga pendugaan titik dan pendugaan rentang. Nah, ini pokok bahasannya ya, pengertian dan konsepnya, lalu apa yang bias dan tidak bias, terus juga pendugaan statistik titik dan artinya, serta rentang dan keterbatasan dari penggunaan pendugaan statistik. Nah, sekarang kita lihat Nah, estimasi atau pendugaan merupakan salah satu cara untuk mengemukakan pernyataan induktif, yaitu menyatakan karakteristik populasi dengan mempergunakan karakteristik yang didapat dari sampel. Contoh estimasi adalah menduga rata-rata penghasilan penduduk kecamatan, sini dalam arti mu ya, karena rata-rata, dengan mengambil sampel beberapa keluarga lalu menghitung rata-rata sampel X bar. Nah, X bar merupakan penduga yang baik untuk mu. Ya, jadi gini. Kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan populasi. Lalu ada juga sampel. Sampel bagian dari populasi. Nah, jadi kalau dibilang populasi gitu ya, kan ada rata-rata. Gitu ya. Lalu kita ambil sampel, itu nanti ada rata-rata. Nah, rata-ratanya ini, rata-rata sampel itu adalah untuk menduga atau mengestimasi dari si populasi. Ngerti nggak pengertian itu? Tadi berkaitan dengan sampling. Ya, masih nyambung nih. Tadi kenapa kok harus ngambil sampling? Kenapa nggak semuanya, nggak populasi aja? Kenapa nggak dihitung aja semua? Alasannya kenapa ngambil sampling? Tadi masih ingat? Iya, bisa rusak. Terus juga waktunya nggak cukup gitu ya. Nah, makanya kenapa sampel? Nah, dari sampel itu hasilnya untuk menduga, betul, untuk menghemat waktu biaya. Nah, hasil dari sampel ini adalah untuk menduga atau mengestimasi dari populasi. Oke. Jelas pengertian dari estimasi? Oke, sip. Nah, yang kedua alasannya adalah satu, kan penduga itu harus untuk sebagai estimasi. Yang kedua, penduga itu tidak boleh bias atau tidak bias. Nah, bagaimana supaya tidak bias? Yaitu ketika alpha head itu atau alpha yang pakai topi itu ya. Alpha topi dibilangnya atau dibilang juga alpha head. Jika estimasi alpha head sama dengan alpha, itu lambangnya.
Ya, jadi pengertiannya tuh jadi intinya gini. Si alfa itu sebetulnya perhitungan kesalahan. Jadi ketika tingkat kesalahannya adalah kita duga atau kita estimasi sebesar alfa, maka itu dianggap tidak bias. Gitu. Nah, ini kelihatannya memang ini teoritis banget sih. Ya, teoritis banget. Kalau teman-teman bingung pertama kali wajar gitu ya, karena dibilang ini apa sih yang dimaksud dengan A. Alfa itu adalah semacam kayak pendugaan pengamatan atau observasi yang diulang-ulang itu disebut alfa. Gitu. Atau juga dibilang alfa itu seringkali tingkat kesalahan yang bisa diterima gitu loh. Ya. Nah, itu dianggapnya tanda topi gitu ya. Nah, kalau tanda topi itu alfa topi itu sama dengan atau mirip dengan alfa, maka itu dianggap tidak bias. Gitu. Ya, itu teoritisnya. Jadi pertama tadi pendugaan adalah sebagai estimasi, kedua adalah sifat-sifatnya adalah satu, tidak bias. Oke. Contohnya gimana? Tuh ya. Di sini contohnya ini pakai rumus dia. Untuk menduga nilai yang dipakai rata-rata simpangan kuadrat ini dalam jangka panjang akan memberikan dugaan lebih kecil dibanding dengan tau kuadrat atau varian populasi. Bila diubah sedikit dengan membagi n-1 bukan dengan n, maka didapat varian sampel S kuadrat. Ya, dapatnya ini. Jadi bedanya apa dengan yang rumus di atas? Perbedaannya di sini n-1. Karena sampelnya kan dianggap kecil. Nah, jadi si S kuadrat ini digunakan untuk menduga tau kuadrat. Gitu. Jadi yang sampel, hasil dari varian sampel itu bisa dipakai untuk menduga tau kuadrat. Ya, teman-teman terima dulu aja. Jadi gini, rata-rata sampel itu dipakai untuk menduga rata-rata populasi. Lalu simpangan baku sampel juga bisa dipakai untuk menduga simpangan baku populasi. Ya, jadi rata-rata dan simpangan baku sampel itu digunakan untuk menduga rata-rata dan simpangan baku populasi gitu. Bisa diterima? Ya. Ini memang teoritis banget. Tapi gampangnya begini. Ya, teman-teman kan sudah belajar rata-rata sampah simpangan baku atau standar deviasi, ngerti nggak itu? Kan jadi waktu kita belajar ukuran gejala pusat itu kan ada min, median, modus. Terus waktu ukuran penyimpangan kita belajar ada standar deviasi, varians. Nah, terus kan ada populasi, ada sampel. Nah, jadi intinya begini. Si teori ini tuh bilangnya begini. Sampel, jadi rata-rata sampel dan simpangan baku sampel itu bisa digunakan untuk menduga populasi. Gitu. Bisa paham nggak? Ya, jadi yang kita ngitung sampelnya itu adalah gunanya untuk menduga populasi gitu.
Paham nggak? Hmm, oke. Ya, itu aja terima. Karena ini kan rumusnya gitu ya. Rumusnya dia ini ceritanya buku ini mencoba untuk menurunkan rumusnya gitu. Iya betul. Jadi rata-rata simpangan baku sampel untuk menduga simpangan baku populasi, betul. Jadi rata-rata sampel untuk menduga populasi. Nah, begitu. Ya, nggak apa-apa nanti lama-lama juga paham. Oke ya. Nah, tadi tadi sifatnya tidak bias. Kedua, terus variansinya kecil. Variansinya kecil tuh artinya penyimpangannya kecil gitu. Ya, saya ini lewat saja ya. Kan ini sangat-sangat teoritis. Ya, jadi intinya kalau di sini variansinya itu harus kecil gitu ya. Karena kalau semakin kecil varians, maka penyimpangannya makin kecil gitu. Kalau penyimpangan makin kecil berarti kan mendekati yang sebenarnya. Kan gitu. Kayak teman-teman misalnya kerja nih ya, misalnya mungkin di pabrik gitu ya. Mesin misalnya gitu. Itu harus presisi. Kalau dimaksud dengan presisi, itu artinya penyimpangannya atau tingkat kesalahannya dikit. Kan gitu. Nah, ini juga sama. Jadi artinya kalau variansinya kecil, maka tingkat kesalahannya itu kecil. Gitu. Bisa dipahami? Gitu. Ya, itu aja. Jadi teorinya demikian untuk pendugaan. Jadi artinya kita ini pakai nanti rumus-rumus menduga adalah kita gunakan sampel tapi untuk menduga gitu loh. Supaya mendekati ke populasi, keadaan sebenarnya. Nah, penyimpangannya tuh harus kecil. Semakin kecil makin baik gitu. Paham ya? Hmm. Nah, ini pokoknya teori-teorinya lah. Ini rata-rata simpangan terkecil. Jadi maksudnya penyimpangannya jangan besar-besar lah gitu. Terus juga sifatnya harus konsisten. Yang dimaksud dengan konsisten itu artinya penduganya itu harus konsisten. Ya. Jadi artinya balik lagi X bar untuk rata-rata menduga untuk mu. Kalau ini tadi varians ini adalah tau kuadrat bagi n. Nah, ini nanti rumusnya menggunakan itu. Ya. Nah, terus yang paling sering digunakan ini adalah nilai dugaan rentang. Nah, kenapa pakai nilai dugaan rentang? Ya, namanya juga dugaan. Namanya juga kira-kira. Kalau teman-teman kira-kira nih, misalnya kalau kita ngomong kira-kira, kira-kira itu pasti nggak sih? Enggak, bener Aziz. Tidak pasti, bener Ami. Ya, lumayan. Lumayan pasti. Ya, mungkin belum pasti. Enggak pasti. Ya betul juga. Namanya juga menduga.